Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya bersama rekan-rekan saya akan menjelaskan mengenai salah satu rancangan inovasi yang kami beri nama Paloka dengan judul meningkatkan pertumbuhan wisata dengan memanfaatkan live streaming pada wisata online berbasis website. Eh, akan kami akan saya perkenalkan dulu rekan-rekan saya. Sebelumnya perkenalkan dulu saya sebagai ketua, yaitu ada Isman Aji. Mungkin silakan dari Dery akan memperkenalkan Ya, dirinya sendiri. terima kasih untuk Pak Ismail Haji. Izin memperkenalkan diri, saya dari Evelyn Sevina. Saya merupakan peserta dari tim ini. Baik, terima kasih dari selanjutnya silakan Sindu. Baik, terima kasih untuk Ade Isman Aji. Saya adalah Sindu Prakasa Lesmana, peserta dari program ICD. Terima kasih Sindu. Silakan Charles. Ya, terima kasih ada Ismail Haji. Saya Charles Eka Syahputra. Saya juga merupakan tim dari ICD ini. Terima kasih Charles. Silakan Zini. Perkenalkan, nama saya Janila Abdullah. Saya merupakan peserta ICD dan anggota dari tim ini. Baik, terima kasih teman-teman atas perkenalannya. Berikut adalah aplikasi wisata online berbasis website yang kami beri nama Paloka. Baik, untuk latar belakang silakan Dery akan menjelaskan. Ya, untuk latar belakang, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu pariwisata. Pariwisata merupakan salah satu sektor ekonomi yang cukup diandalkan sebagai penyumbang devisa bagi Indonesia. Tujuan pengembangan wisata di Indonesia utamanya adalah dalam rangka meningkatkan devisa negara atau state revenue. Di samping itu, pengembangan kepariwisataan juga bertujuan untuk meningkatkan ekonomi di situasi pandemi seperti ini. Nah, di sini kita bisa lihat pertumbuhan ekonomi triwulan 4 tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 2,19%. Data ini diambil dari tahun 2017 hingga tahun 2020 yang bersumber BPS Ekonomi Indonesia tahun 2020. Namun di era pandemi COVID-19 ini, sektor pariwisata mendapatkan kerugian yang cukup besar akibat pandemi. Banyak para pelaku usaha pariwisata kesulitan mencari dana untuk biaya, perawatan, dan gaji para pegawainya. Bahkan ada juga yang sampai gulung tikar atau ditutup karena tidak mampu mendanai biaya perawatan dan lainnya imbas dari pandemi ini. Bisa kita lihat ekonomi Indonesia triwulan 4 2020 terkontraksi sebesar 2,19%. Secara kumulatif, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2019 terkontraksi sebesar 2,7%. Sumber ini diambil dari BPS Ekonomi Indonesia tahun 2020. Banyak upaya dalam rangka meningkatkan ekonomi, salah satunya pada peningkatan wisata, baik secara virtual ataupun dengan memangkas harga tiket. Melihat situasi ini, kami membuat solusi inovasi untuk meningkatkan perekonomian, khususnya di bidang pariwisata dengan membuat sebuah aplikasi bernama Paloka. Sebelum lanjut, apa itu Paloka? Di sini ada data pertumbuhan PDB beberapa lapangan usaha. Pada sektor industri pengolahan data, industri pengolahan, kemudian pertanian, kehutanan, dan perikanan, kemudian sektor perdagangan, reparasi mobil dan motor, kemudian sektor konstruksi, kemudian sektor pertambangan dan penggalian, kemudian sektor transportasi dan pergudangan, informasi dan komunikasi, jasa kesehatan dan kegiatan sosial, kemudian ada lainnya. Di sini kita bisa lihat ada sektor yang paling signifikan kerugiannya, yaitu di sektor transportasi dan pergudangan. Pada triwulan 3 tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 16,71% dan triwulan 4 tahun 2020 mengalami penurunan 13,42%. Sumber ini diambil dari BPS Ekonomi Indonesia tahun 2020. Nah, untuk selanjutnya, dari segi permasalahan,
dari segi permasalahan tersendiri, kami melihat dua permasalahan yang terjadi pada saat ini. Yang pertama, dari segi ekonomi, di mana pertumbuhan ekonomi daerah setempat untuk saat ini sedang terpuruk akibat imbas dari COVID-19. Lalu, untuk poin kedua, dari segi wisata, pertumbuhan wisata saat ini terdampak akibat COVID-19, baik dari segi bisnis ataupun ekonomi. Bahkan hampir sebagian tempat wisata terkait tidak mampu membiayai biaya operasional dan bahkan hingga gulung tikar. Nah, melihat dari dua permasalahan tersebut, kami membuat sebuah rancangan aplikasi Paloka yang diharapkan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan wisata terkait. Baik, terima kasih untuk rekan saya Jani Malik Abdullah. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai value proposition. Jadi apa itu value proposition? Jadi value proposition itu merupakan nilai jual pada produk atau jasa yang kami jual kepada konsumen sehingga konsumen dapat memilih produk kami. Next. Dapat dilihat pada gambar di sini itu ada dua, yang dimana pada sisi kanan itu merupakan apa yang ingin customer dapatkan dan juga apa permasalahan yang customer alami sekarang. Jadi apa yang ingin customer dapatkan? Customer ingin melihat pertunjukan secara online dan juga berinteraksi langsung bersama pembawa acaranya secara live. Dan untuk permasalahan yang dialami oleh customer saat ini, yaitu jika customer ingin melihat pertunjukan secara live, maka customer harus membayar uang transportasi untuk sampai ke tempat wisata tersebut. Dan juga tidak hanya itu, customer juga tidak tahu berapa harga tiket di tempat wisata itu. Nah, untuk di posisi kiri, gambar posisi kiri itu kami sebagai penyedia, apa sih yang akan kami sediakan, apa sih yang akan kami tampilkan untuk customer. Jadi kami menyediakan aplikasi wisata berbasis website secara pertunjukan online, dan tentunya customer dapat menggunakan aplikasi ini untuk melihat pertunjukan dan juga melihat profil dari pembawa acaranya. Jadi sehingga customer mengenal lagi profil dari pembawa acaranya, dan juga tidak hanya itu, customer bisa membeli tiket secara online dan tentunya harganya juga sudah terpampang di website tersebut. Dan tidak hanya itu juga, kami menyediakan fitur orisinil kami, yaitu penjualan merchandise. Jadi customer bisa melihat merchandise tersebut atau membeli merchandise itu. Next. Selanjutnya, potensi komersial. Potensi pengembangan usaha. Nah, di sini ada 3 poin. Yang pertama, dari segi penjualan. Dari segi penjualan, kami memperhatikan bagaimana penjualan aplikasi tersebut, maka kami menyediakan fitur orisinil kami, yaitu menjual merchandise. Dan untuk poin kedua, dari segi mayoritas umur, kami tidak membatasi umurnya, jadi siapa saja bisa mengakses aplikasi kami. Untuk asal contohnya, mungkin jika customer A berada di kota A, sedangkan customer tersebut ingin melihat pertunjukan di kota B, maka customer tidak perlu lagi menuju tempat wisata itu. Karena kalau misalkan aplikasi kami belum ada, gitu kan, customer harus membayar uang transportasi dan juga membayar tiket wisata yang belum tentu harganya segitu. Sehingga kalau misalkan aplikasi kami ada, customer tidak akan lagi mengeluarkan uang untuk biaya transportasi, yang tentunya itu akan membuang waktu dan juga membuang uang. Dan poin ketiga itu dari segi strategi. Jadi strategi apa yang kami gunakan? Kami menyediakan kualitas aplikasi. Kami meningkatkan lagi kualitas aplikasi kami dan membuat inovasi baru, yang dimana
inovasi baru kami itu, kami membuat fitur orisinil menjual merchandise di dalamnya. Jadi sehingga kami dapat bekerja dengan pihak wisata terkait. Terima kasih. Terima kasih Sindo atas penjelasannya. Untuk solusi, silakan dari Zeni akan menjelaskan. Ya, dari segi solusinya tersendiri, next. Berdasarkan permasalahan dan melihat potensi pengembangan usaha yang telah tadi disinggung, kami membuat 3 poin solusi untuk wisata online yang akan kami buat. Yang pertama, dari segi live pertunjukan. Untuk live pertunjukan sendiri, kami membuat solusi yang di mana kami akan mengenalkan tempat wisata terkait kepada pihak customer mengenai pertunjukan dan jadwal yang akan tayang. Lalu untuk poin kedua ada transaksi merchandise. Kami menyediakan fitur pembelian merchandise untuk customer dengan harapan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi wisata terkait dari hasil penjualan merchandise tersebut. Lalu solusi yang ketiga, di sini kami ada poin pengenalan wisata. Di negara kita ini kan terdapat banyak sekali tempat wisata yang mungkin tidak semua masyarakat tahu. Nah, dengan menjalin kerjasama dengan pihak ketiga atau wisata terkait, masyarakat akan mengetahui tempat wisata yang bisa dibilang baru dan mendorong rasa penasaran untuk melihat yang mungkin tidak semua orang tahu tersebut. Nah, dari ketiga solusi ini, kami mengharapkan adanya pertumbuhan ekonomi bagi tempat wisata yang telah bekerja sama dengan kami. Baik, terima kasih Zeni atas pemaparannya. Silakan untuk Charles akan menjelaskan bagian desain sistem. Ya, baik. Saya akan menjelaskan sedikit tentang desain sistem. Next. Pada bagian desain sistem, seperti yang dilihat pada gambar, di sini kami merancang sebuah sistem dari sebuah cam atau kamera yang dihubungkan kepada sebuah server lokal yang di dalamnya sudah terinstalasi web server atau yang kita gunakan di sini web server Nginx, lalu terhubung oleh internet agar sistem kami dapat diakses oleh pengunjung atau masyarakat melalui internet. Next. Pada poin use case atau fitur pada aplikasi Falapa ini terdapat 2 level user atau aktor yaitu aktor pengunjung dan aktor admin, di mana pengunjung dapat melakukan fitur masuk, daftar, melihat beranda, melihat satwa, melihat pertunjukan, melihat dagangan, dan melakukan fitur bantuan, serta melakukan konfirmasi pembayaran. Lalu admin dapat melakukan fitur laporan, lalu dashboard atau beranda, lalu CRUD satwa, di mana CRUD satwa ini dapat menambahkan, mengurangi, atau menghapus satwa yang berada di aplikasi tersebut. Lalu ada CRUD pertunjukan, CRUD pesan, CRUD dagangan, lalu CRUD pembayaran, serta aktivitas. Lalu yang 2 terakhir ada fitur order dan delivery. Next. Pada poin spesifikasi sistem, di mana kami membutuhkan live kit atau kamera dan komponen lainnya untuk mendukung pengambilan sebuah video untuk live streaming. Lalu sebuah web server, atau kami di sini menggunakan sebuah web server Nginx yang berupa web server dengan performa handal dan mempunyai beberapa fitur canggih yang mudah dikonfigurasi, serta Nginx itu sendiri telah banyak digunakan oleh perusahaan besar seperti IBM, Google, Adobe, GitLab, dan masih banyak yang lainnya. Begitu juga kami memerlukan resource penyimpanan data yang cukup besar, yaitu minimum 1000 GB atau 1 TB untuk menyimpan banyaknya data yang berupa video. Lalu sebuah akses internet minimum 100 Mbps untuk menghubungkan server lokal
akses live streaming dapat berjalan dengan lancar yang dilakukan oleh pengunjung aplikasi ini. Next. Baik, terima kasih Charles atas penjelasannya. Untuk rancangan antarmuka, silakan kepada Dery yang akan menjelaskan ya. Baik, terima kasih Adi Ismanaji. Di sini saya akan menjelaskan rancang antarmuka Faloka. Namun sebelum itu saya akan menjelaskan definisi rancang antarmuka. Rancang antarmuka adalah proses yang digunakan desainer untuk membuat tampilan dalam perangkat lunak atau perangkat terkomputerisasi dengan fokus pada tampilan atau gaya. Rancang antarmuka sendiri meliputi perancangan struktur menu dan perancangan tampilan pada tampilan user. Ada 4 hal yang ditampilkan dalam menu user website profile ini, yaitu halaman sejarah, biasa, visi dan misi, juga yang terakhir ada about atau tentang. Next. Di sini ada tampilan beranda pada aplikasi atau website Faloka itu sendiri. Yang pertama ada beranda. Beranda itu menjelaskan tentang apa itu Faloka dan juga apa itu wisata. Next. Kemudian di sini ada fitur utamanya yaitu live streaming atau pertunjukan. Pada halaman pertunjukan ini, pelanggan yang sudah membeli tiket akan direct link ke live streaming itu sendiri. Misalkan jika pengunjung ingin membeli atau sudah membeli tiket kebun binatang, pertunjukan tersebut tentang kebun binatang itu sendiri. Next. Kemudian di sini ada halaman merchandise. Halaman merchandise ini secara garis besar merupakan tempat atau halaman pembelian jika pelanggan ingin membeli oleh-oleh untuk menjadikan oleh-oleh tersebut kenang-kenangan. Next. Baik, terima kasih Dery atas pembahasannya mengenai rancang antarmuka. Untuk selanjutnya adalah demo. Untuk demonya sendiri akan saya jelaskan langsung di halamannya langsung. Ini adalah halaman Faloka. Tentunya ini masih mode prototype, sehingga masih dalam pengembangan. Di halaman beranda, seperti yang telah disinggung oleh Dery, terdapat halaman atau informasi tentang Faloka dan juga informasi mengenai wisata terkait. Nah, untuk fitur utamanya sendiri yaitu pertunjukan. Nah, di sini pengunjung dapat membeli tiket langsung. Nah, ketika pengunjung telah membeli tiket, pengunjung dapat langsung memilih mulai pertunjukan. Nah, untuk membeli tiketnya, pengunjung bisa klik beli tiket, sehingga nanti akan muncul keranjang pengunjung. Nah, nanti setelah dipilih dan dimasukkan ke dalam keranjang, pengunjung diharuskan untuk mengisi alamat pendagihan terlebih dahulu dan juga pengirimannya. Nah, untuk saat ini metode pembayaran yang digunakan adalah secara manual terlebih dahulu, sehingga pengunjung diharuskan untuk mengkonfirmasi pembayarannya. Di halaman konfirmasi pembayaran, pengunjung hanya memasukkan nomor pemesanannya dan juga mengupload bukti pembayaran. Nah, untuk fitur dagangannya, seperti yang dilihat, kurang lebih seperti ini. Tapi ini hanya prototipe ya, hanya sebagai contoh. Jadi tidak betul jerapahnya ini dijual gitu. Nah, untuk di halaman pembelian saya, mungkin kurang lebih gambarannya seperti ini. Nah, mungkin sekian untuk demonya, dapat langsung teman-teman akses langsung di halaman faloka.adesmanaji.site. Untuk selanjutnya akan saya simpulkan saja, terdapat 4 poin. Yang pertama adalah dengan adanya aplikasi wisata online atau Faloka ini, pengunjung dapat mendapatkan informasi seputar tempat wisata, kemudian mengikuti live pertunjukan yang diselenggarakan di tempat wisata, dan juga melihat atau membeli produk atau oleh-oleh seperti yang disebutkan Dery. Untuk yang kedua adalah dengan membeli tiket pertunjukan melalui internet, pengunjung tidak lagi diperlukan untuk mengantri, sehingga tentunya di masa pandemi ini akan lebih aman ya. Dan juga karena dilakukan secara online, pengunjung
tidak perlu datang langsung ke tempat wisatanya. Untuk yang ketiga, dengan dibuatnya aplikasi ini, user dapat langsung memilih lokasinya. Dalam hal contoh misalkan tadi, jika pengunjungnya berasal dari kota A, pengunjung dapat memilih kota atau lokasi lain, kemudian pengunjung bisa mencari referensi wisatanya. Dan yang poin keempat adalah meningkatkan pertumbuhan wisata yang dapat dilakukan salah satunya dengan menyediakan live pertunjukan. Nah, dengan adanya Valoka, semoga dapat membantu perekonomian, pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia saat ini. Mungkin sekian, terima kasih. Agar lebih tahu lebih detailnya mungkin bisa teman-teman komen ya, nanti di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk memberikan masukan. Terima kasih. Saya mewakili rekan-rekan dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.